يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم betapa indah namamu Rasul siapa dirimu wahai Muhammad jutaan lisan menyebut namamu hancurlah aku tanpa ajaranmu ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim tanpa dirimu tak kenal Tuhanku tanpa dirimu bodohlah aku sungguh terpuji wahai Muhammad sungguh mulia wahai paduka ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim perjuanganmu siang dan malam caci makian kau sambut sayang wajah senyummu memukau orang kau sambut baik semua orang ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim kota Mekah kota Madinah ibunya Nabi Siti Aminah ayahnya Nabi Sayyid Abdillah istrinya Nabi Siti Khadijah ya Rabbi sholli Muhammad ya Rabbi
على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Terpaku aku memandang kuburmu, terseret raga, tergetar jiwa, jasad mulia di depan mata, sungguh tak daya banyaknya dosa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli. Wahai Tuhanku, izinkan aku berjumpa sesaat dengan Nabi-Mu. Wahai Tuhanku, izinkan aku berkeluh kesah pada Rasul-Mu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Salawat salam aku panjatkan pada paduka penghulu alam. Salawat salam padamu Nabi, harapan hamba di hari nanti. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, mujibud da'awat, rafi'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu 'alal jasadihi minan niran. Sadaqallahul azim. Keberadaan kita di tempat ini mudah-mudahan
menyebabkan kenikmatan yang lainnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat itu bermacam-macam, tetapi sesungguhnya yang mengikat dari semua nikmat itu adalah nikmat iman. Ada orang diberi nikmat sehat, diberi nikmat kelapangan waktu, diberi nikmat harta, ya. Nah, pengikat dari semua kenikmatan itu adalah nikmat iman. Artinya, kalau tanpa kenikmatan iman, yang lainnya nggak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malah disebut bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena dengan kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala ingin sempurnakan segala yang baik-baik. Ini kita sudah baik ini. Tapi dengan ditambahnya nikmat tambah sempurna. Mata kita bisa melihat hari ini baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, fungsi mata kita yang baik ini tambah lebih baik lagi. Kita bisa hadir ke sini, bisa melangkah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Orang yang berjalan sudah sulit, jangan iri kepada jalannya yang masih lancar. Karena pada masanya nanti semua kita akan sama. Betul? Semua kita akan sama. Yang hari ini jalan pakai tongkat, jangan iri dengan orang yang jalan nggak pakai tongkat. Jangan iri dengan yang nggak pakai tongkat. Karena pada masanya kalau kita diberi umur panjang, kita juga akan mengalami hal yang sama. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil halqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya kembali seperti semula. Apakah mereka tidak mempergunakan akal? Kita berharap pertama, mudah-mudahan Allah sadarkan diri kita bahwa di dalam diri kita sekarang banyak nikmat. Satu di antara nikmat yang banyak itu yang terbesar adalah nikmat iman. Kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan nikmat ini terus Allah jaga, terus Allah beri kemampuan kepada kita untuk memelihara. Inilah nikmat termahal. Bukan apa? Karena dia tidak akan menemani kita selama sekian puluh tahun di dunia. Dia yang membuat kita mudah berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Dia yang membuat alam barzah yang gelap menjadi terang. Dia yang membuat siksa alam barzah itu menjadi nikmat barzah. Dia yang mengantarkan kita nanti ke mizan. Dia yang menolong kita ketika menghadapi Siratal Bahkan dialah yang kita harapkan mengantarkan kita sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berpikiran pendek, orang yang berpikiran singkat hanya melihat nikmat itu dalam kepentingan 70-80 tahun. Gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak bisa meluangkan waktu dalam acara silaturahim. Dan kemudian saya hubungkan dengan kita akan punya hajat besar. Ya. Kita akan punya hajat besar, kita akan menyambut tamu yang besar, yaitu bulan Ramadan, ya. Kepada yang ikut berkontribusi dengan terlahirnya acara pada hari ini, saya tidak bisa mengucapkan kata-kata selain dengan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari bulan Rajab coba masuk bulan Sya'ban. Kita tinggal 8 atau 9 hari lagi sudah masuk bulan Ramadan. Sebegitu luar biasanya bulan ini sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna ila. Spesial ini 2 bulan loh. Nah, balighna ila Ramadan itu adalah puncaknya, dan kita berharap sampai ke situ melalui 2 barakah. Barik lana fi Rajab, barik lana fi Sya'ban. Barik itu diterjemahkan ke bahasa kita berkahi. Allahumma ya Allah barik.
bacanya baknya panjang. Barik, apa artinya? Berkahilah. Berkahilah. Nah, dapat satu. Allahumma barik, ya Allah berkahilah minuman kami. Allahumma barik kacamata kami. Kita nggak tahu bahasa Arabnya, ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allahumma barik pakaian kami. Apa yang disebut dengan berkah itu? Ziyadatul khair. Sederhana. Yang disebut dengan berkah adalah ziyadatul khair. Apa ziyadatul khair? Nilainya bertambah. Nilai kebaikan dari yang kita punya itu bertambah. Kita punya kacamata, berapapun harganya. Islam tidak melihat berapa harganya, berapa berkahnya ini. Mau 2 juta, 3 juta kacamata saya, nggak akan ada harganya kalau ini tidak digunakan untuk hal-hal yang baik. Mau sesehat apapun mata kita, tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak dijadikan sebagai sarana untuk memandang kebesaran Allah. Itu dia. Ibu mau sesehat apapun hari ini, kalau berat kaki melangkah ke taklim, kalau berat lisan mengucapkan Quran, nggak ada nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Yuk, kado pertama saya kasih. Barik artinya berkahilah. Apapun yang ibu punya dapat dikasih uang oleh suami ini, 200.000 buat belanja hari ini. Jangan langsung dikantongin dulu, doain dulu. Allahumma barik, ya Allah berkahilah 200.000 ini. Saya beli makanan, saya masak. Mudah-mudahan makanan dan masakan yang saya sediakan dimakan oleh keluarga kami dan itu melahirkan Bahkan ada satu cerita bahwa seorang ibu dengan single parent dan menghidupi anak laki-laki 6 orang. Bisa kebayang nggak? Di zaman sekarang menghidupi anak laki-laki yang masih sedang berkembangnya 6 orang, bayangin coba. Tanpa seorang suami. Apa yang dia lakukan? Dia cuma yakin Allah pemberi keberkahan. Setiap kali dia mau masak, dia tidak pakai, kalau di Sumatera itu kaleng susu tuh buat beras. Muk namanya kalau kami di sana. Betul? 1 muk, 2 muk kan gitu. Nah, gitu. Jadi kaleng susu tuh yang dibersihin, itu yang buat nakar beras itu masak. Berapa muk masaknya gitu lah. Nah, dia nggak pakai itu. Pakai ini. Genggam. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berkah. 3 genggam, sisa dimakan oleh 6 orang anak. Bagi kita yang mempunyai akal semata, masa sih? Kayak gitu? 3 genggam buat saya sendiri, Pak Ustadz. Boro-boro 6 orang. Di situ ada barik. Di situ ada berkah. Ada orang yang makan 3 piring belum kenyang-kenyang juga, belum nggak berkah itu. Iya. 3 piring masih nambah lagi, belum kenyang juga. Hati-hati. Jangan-jangan bukan dia yang makan. Betul? Satu, yuk pelajaran kita. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya kita berkomitmen mendapatkan keberkahan dalam 60 hari. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Masya Allah. Itu berarti semuanya itu. Kalau hari itu disebut hari berkah, berarti dari bangun tidur sampai tidur lagi, orientasi kehidupan kita kepada bertambahnya nilai Nah, itulah maknanya. Kalau kita selama ini Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Nah, itu sudah biasa. Di tadabbur ini berusaha untuk mengkritisi hal-hal seperti itu agar kita sampai kepada substansi. Jangan sampai kita ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebatas lisan. Kan gitu? Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya ma'bud subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allah.
Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Seakan-akan selesai sampai di situ. Itu adalah password. Itu adalah pembimbing. Apa? Pembimbing ini dan ini. Yang harusnya itu menyadarkan kita bahwa orientasi kita ketika mengucapkan itu tidak lain kecuali dengan barokah. Saya sering cerita begini. Ada orang menyebut dirinya, saya 2 bulan Pak Ustadz di Surabaya. Tapi di hotel aja selama 2 bulan itu. Ya, di hotel, dari hotel keluar masuk ke kantor, balik kantor masuk lagi ke hotel. Ada orang yang cuma 3 hari di Surabaya, dia muterin itu seluruh Surabaya. Kira-kira begitu pulang ke Jakarta, mana yang lebih banyak tahu Surabaya? Faham maksud saya? Gitu. Nah, ada orang yang sampai 2 kali khatam, 3 kali khatam baca Quran. Itu ibaratnya kalau dia tidak masuk kepada isinya, sama dengan orang yang 2 bulan di Surabaya, tapi hanya berpusat dari kantor ke hotel. Bisa dipahami? Tapi orang yang tadabbur dipreteli, ini cara bacanya, tahsinnya seperti apa, ini ada al itu, ini berarti kata benda atau kata kerja, ini artinya apa sih? Ini diartikan mengerjakan, ini mengerjakan juga. Bedanya apa sih? Nah, orang yang begini sama dengan orang yang cuma 3 hari di Surabaya, tapi mengerti persis seluk-beluk Surabaya. Setuju nggak? Ini dulu harus disetujui. Supaya kita punya kerangka yang sama. Di Indonesia ini tentu terbagi 2 ya. Tentu kita bagi 2. Ada yang kita bicara di Muslim. Yang Muslim dibagi 2 lagi. Yang baca Quran dan yang nggak baca. Tapi walaupun nggak baca, tapi dia mengimani Quran lah, ya. Minimal dia mengimani Quran. Nah, sekarang saya masuk yang baca ini. Yang baca itu sudah lumayan banyak loh. Hanya saja orientasi membacanya selesai dengan Shadaqallahul Azim. Ketika ditanya, ngerti enggak? Adakah kesadaran yang lahir ketika kita selesai baca? Adakah otokritik ketika kita baca? Adakah kita merasa diingatkan? Adakah kita merasa diancam? Adakah kita merasa dipuji? Enggak. Shadaqallahul Azim. Demikianlah ibu-ibu pengajian kita hari ini. Nah, saya menginginkan itu dapat, itu bagus daripada nggak ngaji. Tapi daripadanya itu yang nggak enak. Betul? Nah, kita orang Islam tidak boleh daripada. Ya udah Pak Ustadz, daripada saya nggak datang ke taklim walaupun tidur kan dapat pahala Pak Ustadz. Ya. Betul nggak? Hari Jumat kemarin saya sholat di Masjid Andalusia, Sentul. Kaget saya, dari awal saya masuk sampai akhir itu sebelah saya ngorok nggak berhenti-berhenti. Kenceng banget. Lah ini orang Jumatan atau numpang istirahat di sini? Semua mata pada begini semua. Saya jadi malu. Jangan-jangan dikira saya gitu loh, orang di sebelah saya. Mana suaranya kayak ada bunyi macan lagi. Astagfirullah. Saya pura-pura, gimana cara negornya? Saya pura-pura betulin kaki. Oh, bersilap gini, saya senggolin dikit. 2 menit doang, kumat lagi. Jadi, selama ini cara berpikir kita, toh sudah selesai kok kewajibannya. Saya sudah berangkat dari rumah, saya sudah datang ke masjid. Orang sholat, kita sholat. Ya, orang dengar khutbah, kita ngorok. Ini kan berarti nggak punya orientasi dong dari rumah. Nggak punya sesuatu yang, makanya ini kita ini nggak terus punya semangat. Apapun yang ibu lakukan, kalau merasa bahwa kayaknya sama aja dia begini-begini, lama-lama ibu akan berpikir begitu. Ya udah kalau begitu mendingan nggak usah dah. Betul nggak? Ibu pergi ngaji ke majelis taklim, itu ke itu aja. Jangan salah kalau kemudian jamaahnya juga makin hari makin menyusut. Ya sama aja di rumah. Kalau kita ngaji mah mendingan dia sendiri daripada rame-rame kali. Hah, gitu.
Kenapa? Karena mereka merasa tidak dapat sesuatu. Jadi ini tugas berat majlis taklim itu di situ. Kalau saya ngajar berpikir, ini hari ini dari rumah pikir apa nih yang harus bisa dibawa oleh jamaah pulang? Apa sesuatu yang baru harus bisa dibawa oleh jamaah pulang? Satu. Yang kedua, dengan itu berharap mudah-mudahan jamaah merasa dapat sesuatu. Mudah-mudahan kalau dia sudah merasa dapat sesuatu, besoknya dia akan datang lagi. Betul? Kan itu. Senam ibu lah, grup-grup senam. Sama juga. Kalau merasa kayaknya gerakannya begitu-begitu aja, mendingan gua sendiri dah pakai ini. Bubar itu nggak lama, bubar itu. Ya? Bisa dipahami? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari cara berpikir seperti ini, kita mohon dua keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Puncaknya balighna ila Ramadan. Balighna, sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan suci. Itu dia. Ada apa dengan bulan suci Ramadan? Ya, ada apa dengan bulan suci Ramadan? Ini yang akan kita bahas. Ramadan secara bahasa membakar. Apa arti Ramadan? Membakar. Ramadan secara bahasa berarti membakar. Membakar di sini diartikan dengan dua hal. Pertama, berdasarkan sejarah bahwa ketika diperintahkan ibadah puasa pertama sekali, itu suhu di Mekah sedang berada pada posisi yang tertinggi. Sehingga semua orang mengatakan, "Hadza Ramadan." Dan kalau bahasa kita, "Masya Allah, panas banget." Gitulah. Maka mereka meneriakkan, "Hadza Ramadan." Ini panas banget, ini panas membakar. Satu. Yang kedua, ada yang menghubungkan dengan Ramadan ini bahwa kehadiran bulan ini untuk membakar dosa. Yuk kita pakai kedua-duanya. Ya, bil khusus yang kedua. Untuk membakar dosa, untuk membakar kesalahan-kesalahan. Emang kita ada dosa? Boleh tunjuk tangan tanpa mengurangi rasa hormat yang nggak punya dosa? Bapak Ibu sekalian, sekarang dari 14 Februari kemarin sampai sekarang ini sudah mulai banyak orang yang nggak punya dosa lagi. Saya ulang. Dari 14 Februari dan sampai sekarang itu sudah banyak orang yang akhirnya dia sudah berbuat dan tidak dipandang berdosa. Tahu nggak siapa? Maj. Iya kan? Kan kalau sudah majnun kan kalau dia berbuat apa-apa kan nggak dosa. Iya? Nah itu. Semenjak 14 Februari kemarin sudah banyak yang mulai berubah. Kalau selama ini perbuatannya dipertanggungjawabkan, semenjak 14 Februari kemarin dia sudah tidak pertanggungjawabkan lagi perbuatannya karena sudah Jadi kesimpulannya, kalau mau perbuatan tidak mau dipertanggungjawabkan, jadilah mau. Iya. Iya, na'udzubillahi min zalik. Nah, Ramadan tadi secara bahasa berarti membakar. Kita berharap mudah-mudahan kebahagiaan terbesar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini adalah Allah beri kesempatan kita untuk melebur diri kita yang baik menjadi lebih baik, yang tidak baik menjadi baik. Kan itu kesimpulannya. Iya? Gitu. Dalam satu bulan Ramadan, khususnya di salat malam, di salat tarawih, kita di masjid dan di musola itu selalu melantunkan satu doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Betul? Ini sudah dapat fotokopian? Sengaja. Karena saya mendengar khususnya di pemandu di masjid, itu antara teks Arabnya dengan ucapannya jauh banget. Iya, ada yang syakhotika.
ada yang ti. Nah, saya ingin mengajak kita semua melihat teksnya. Dan kemudian kita melihat maknanya supaya dapat bisa dipahami, ya. Dan kita coba di balik doa ini ada apa? Karena doa tidak berhenti dengan dilafalkan. Saya ulang. Doa tidak berhenti dengan hanya dilafalkan, tetapi ada kewajiban doa selanjutnya. Sudah ketemu semua? Yang doanya ya. Itu sengaja saya tidak baris karena saya yakin kita sudah paham. Allahumma, ya Allah, nas'aluka, kami memohon kepadamu. Nas'aluka, kami memohon kepadamu. Apa yang kita mohon? Ridhoka wal jannah. Ridhoka wal jannah. Saya ulang. Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami, nas'aluka, kami memohon kepadamu. Apa yang kita mohon? Ridhoka wal. Nah, itu aja cara berpikirnya dulu. Iya? Kami memohon kepadamu. Apa yang kita mohon? Dua. Pertama, ridho. Kedua, bisa nggak dibalik? Jannah war ridhoka. Bisa nggak dibalik? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kalau nggak ridho, nggak bakalan dapat. Gitu. Jadi kalau demikian, jannah itu di ujung. Nah, kita sebelum sampai ke ujung jangan mudah-mudahan Pak Ustadz samawahtil jannah. Kan keren-keren nih bahasa sekarang ya. Kalau kita lagi itu kan banyak tuh di media sosial. Semoga samawahtil jannah Pak Ustadz. Amin. Gitu ya. Itu. Til itu until. Itu gabungan antara potongan-potongan Arab dengan bahasa Inggris itu. Ya. Samawah til jannah. Jadi samawah antil jannah. Nah, sekarang pertanyaannya, memahami bahwa kalau menginginkan jannah ada syarat untuk dapat jannah itu. Berdasarkan doa ini apa syaratnya? Apa? Oke, saya ulang-ulang ini. Maaf, kita sudah paham. Ya, target saya adalah mengubah ini. Bisa dipahami? Doanya insya Allah kita hafal semua. Saya berharap dari doa ini sebulan lamanya kita baca setiap malam. Mudah-mudahan frame of thinking kita berubah. Yang kita minta syarat untuk masuk surga dengan ridho kan? Berarti kalau begitu kita fokus ke jannah atau ke ridho? Ridho. Oke. Saya detailkan sedikit ridho itu. Kata ridho di dalam Al-Quran itu terulang sebanyak 73 kali. Kata ridho di dalam Al-Quran terulang sebanyak 73 kali. Tardo, yardo, rodiya, rodin. Itu termasuk itu di dalamnya. Ya, irdo 73 kali. Kata ridho dalam Quran terulang sebanyak 73 kali. Nah, dari 73 kali ini ada yang menarik. Rodiyah. Ini terulang sebanyak 4 kali. Ini yang kita bahas ini, yang kita bahas. Supaya nanti ketika kita mengucap Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Nah, ketika di ridho itu, ini yang akan menjadi password untuk membimbing perilaku kita. Bagaimana caranya supaya kita dapat Rodiyah artinya yang ridho. Ini diulang sebanyak 4 kali. Yang menarik yang saya temukan, saya berharap mudah-mudahan dapat diperhatikan. Yang menarik yang saya temukan, ini penemuan saya yang terbaru berkaitan dengan ini, penelaahan saya. Pertama,
Surat Al-Haqqah. Haqqah. Ayat surat 69. Ayat 20. Ayat 21. Bunyi ayatnya, fahuwa fi 'isyatir. Ayat 21-nya kan? Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Coba mundur satu ayat. Ayat ke-20 apa bunyinya? Ada yang baca Quran? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dia baca Quran? Ayat 20-nya. Oke? Benar? Ayat 20-nya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Apa maknanya? Inni, sesungguhnya aku. Dhanantu, aku yakin. Anni, sesungguhnya aku. Mulaqin hisabiyah, bertemu dengan perhitungan. Saya ulang lagi di ayat ke-20-nya. Orang yang akan mendapatkan ayat 21-nya ini adalah orang yang melewati ayat 20. Siapa itu? Orang yang yakin bahwa semua tindak tanduknya akan Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin aku akan berhadapan dengan Yuk, kita telusuri ini. Janji Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-21-nya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka orang itu berada dalam kehidupan yang ridho. Orang itu berada dalam kehidupan yang senang, lapang, puas. Yuk, saya ulas ini supaya kita bisa menata ulang. Jadi kalau demikian, apa yang membuat hidup ini bisa ridho? Sekarang kita bahasa Indonesia dah. Ya, bahasa Betawi, kira-kira yang disebut dengan ridho itu apa sih? Ikhlas. Ada lagi? Pasrah pada Allah. Yang kata kuncinya, ridho itu ayat di dia. Di hati. Iya? Itu. Makanya salah satu di antaranya adalah caang hati. Apa itu caang hati? Saya Sunda nggak jelas Sundanya di mana saya mah. Saya jelas saya di Banten kan, di Banten kan Sunda kan ya. Nah, Sunda Banten jadi agak keras itu bedanya dengan Bandung. Agak Sunda gaul gitu. Jadi apapun kita terjemahkan ridho itu puas, senang, lapang dada, ikhlas, lillahi ta'ala, itu semuanya di sini. Nah di sini kita ini bisa lapang karena satu keyakinan, apa yang kita kerjakan ini akan dipertanggung. Sebaliknya berarti orang yang berbuat semaunya dan dia tidak percaya adanya hari perhitungan, tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang diridhoi. Nauzubillah min zalik. Ini minuman siapa bodoh dah yang gua haus, bismillah. Nah yang lucunya udah jelas minuman nyuri pakai bismillah lagi, coba. Apa nyambung nggak itu? Ya? Yang jelas barang haram pakai bismillah lagi, coba. Nggak ketemu itu. Ya?
Nah, jadi orang yang berbuat sesuatu dan tidak meyakini bahwa mata, telinga, mulut, hidung, seluruh anggota tubuh kita ini akan dipertanggung. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Yaksibun. Ya, semuanya akan dipertanggung. Nah, orang yang mengontrol perbuatannya, saya tidak mau ini karena ucapan saya nanti pasti akan dipertanggungjawabkan. Saya tidak mau ngambil ini karena perbuatan saya pasti akan dipertanggungjawabkan. Orang yang kehidupannya seperti itu pasti, nah ayat 21-nya, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Isya, ish itu artinya ini sumbernya. Jadi kalau tadi ridho itu diartikan ikhlas, ridho itu diartikan puas, ridho itu diartikan lapang dada, maka berarti isyatir radiyah, kehidupan yang puas, kehidupan yang lapang dada, kehidupan yang senang, happy. Bagaimana mendapatkan itu? Tadi, yakin bahwa apapun yang kita lakukan, semuanya akan dipertanggung. Keyakinan itulah yang mengontrol perbuatan. Lisan dijaga karena ingat itu. Tangan dijaga karena ingat itu. Kaki dijaga karena ingat. Nanti melangkah kemana, ini akan diminta pertanggungjawaban loh. Ya. Dibalik lagi, ibu bisa bayangkan dari Kebayoran ke sini kalau dihitung langkahnya berapa langkah itu? Iya, kalau dihitung langkahnya dari Kebayoran sampai ke sini berapa langkah itu? Bayangkan satu langkah itu dibalas dengan sekian banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak banget, alhamdulillah. Tinggal menunggu apa yang kita tanam. Fahim? Yang pertama bisa dipahami? Saya balik pertanyaannya. Bagaimana supaya mendapatkan kehidupan yang diridhoi? Ini berdasarkan ini tadi, yang pertama. Yakin adanya akan bertemu dengan hari Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'isyatir radiyah. Itu satu. Mudah-mudahan Allah tambah kuatkan keyakinan kita. Nah, hubungannya dengan doa Ramadan tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Hubungkan lagi. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ridhomu, ridhokah? Ridhomu dan Berarti bagaimana cara mendapatkan ridho Allah? Satu tadi, yakinkan diri kita. Segala yang kita lakukan ini akan dipertanggung. Dan dengan keyakinan itulah kita jalani hidup. Insya Allah kehidupan orang itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya?